Dengan teriakan semangat Nobita dan Doraemon tiba-tiba diserang oleh netizen Jepang. Namun, justru karena anime ini berkaitan dengan sejarah, ia mendapatkan lebih banyak cinta dari netizen Cina dan bahkan netizen di seluruh dunia. Awal cerita ini juga harus dimulai dari paman Nobita, yang juga lebih baik dari Shiro. Itu adalah masa perang, di mana Shiro kecil hidup nyaman. Ia pergi ke kebun binatang untuk melihat pertunjukan gajah bernama Huafu. Setelah sekali lagi berinteraksi dekat dengan gajah tersebut, ia jatuh cinta dengan Huafu yang penuh jiwa. Tidak peduli hujan atau salju, selama ada waktu, Shiro akan pergi untuk menemuinya. Sampai perang datang, dia terpaksa pergi ke desa untuk bertani. Meskipun sulit dan tidak bisa makan, dia tetap mengirim surat ke kebun binatang, berharap suatu hari bisa bertemu lagi dengan Huafu. Tak lama kemudian, dengan munculnya awan jamur, perang berakhir, dan Shiro segera kembali ke Tokyo untuk mencari Huafu di kebun binatang. Sayangnya, dia mengetahui dari pengelola bahwa Huafu telah dieksekusi. Meskipun orang dewasa hanya bisa pasrah dengan hasil ini, Nobita dan Doraemon tetap tidak bisa merelakannya. Maka mereka naik mesin waktu dan tiba di masa perang. Mereka diam-diam menyelinap ke dalam gudang Huafu dan kebetulan bertemu dengan penjaga sedang bersiap memberi makan kentang beracun. Untungnya, Huafu yang cerdas dapat mengenali hal, meskipun bukan keinginannya, dia juga tidak bisa melanggar perintah atasannya menghadapi kedatangan Nobita dan Doraemon. Huafu menganggap mereka sebagai penonton untuk pertunjukan. Namun kali ini, dia tidak bisa mendapatkan makanan. Tak lama kemudian, seorang perwira turun mengatakan bahwa mereka ingin membunuh Huafu untuk mencegah gajah melarikan diri dan melukai masyarakat. Untuk mencegah tragedi ini, Nobita dan Doraemon akhirnya mengungkapkan kebenaran sejarah. Yang harus dibayar untuk mengungkap sejarah adalah mereka dikejar oleh seorang perwira yang mengira mereka adalah mata-mata. Justru pada saat Doraemon hampir dalam bahaya, sirene berbunyi, diikuti dengan hujan bom di langit. Untungnya Huafu tidak terluka oleh ledakan, dan memanfaatkan kesempatan ini, mereka bersiap untuk membawa Huafu pergi. Tetapi dia sudah lama tidak makan. Sungguh tidak bisa bergerak. Untungnya Doraemon mengeluarkan botol penyelamat. Ketika merencanakan strategi, Nobita dan Doraemon bertanggung jawab mengalihkan perhatian petugas. Sementara penjaga kebun binatang membawa Huafu melarikan diri dari sisi lain. Begitulah Doraemon mengendarai sepeda membawa Nobita. Tentara yang terus-menerus mengganggu Shaori akhirnya dihentikan lagi oleh perwira itu dan mereka ditangkap. Di sisi lain, Huafu juga tidak bisa melarikan diri menghadapi perwira yang akan mengarahkan senjatanya ke Huafu. Penjaga tidak lagi mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Dia melangkah maju. Daxiong dan Xiaoduola juga tergerak oleh emosinya. Ketiga orang itu berdiri di depan Huafu. Justru pada saat pesawat hampir mendarat, sebuah peluru yang tertinggal meledak dan puing-puing rumah yang terangkat seketika menenggelamkan semua orang. Mungkin orang baik selalu beruntung. Ketiga orang itu tidak mengalami masalah besar, tetapi perwira itu tidak seberuntung itu. Dia terjepit oleh sebatang kayu yang berat dan melihat beberapa orang tidak bisa mengangkatnya. Penjaga merasa tidak tega. Dia segera memerintahkan Huafu untuk membantu mereka. Tetapi Xiaoduola mengira itu adalah kerusuhan gajah. Mereka melarikan diri. Bahkan perwira bersiap untuk mengambil senjata, sementara Huafu sudah menggunakan lengannya yang panjang untuk menggulung kayu. Dalam tatapan yang tak percaya, kayu itu telah dibuang ke samping. Hingga saat dia dibantu untuk bangkit, dia akhirnya menyadari kesalahannya. Ya, yang salah. Itu? Dia? Ya, itu dia. Tidak ada yang boleh melakukan seperti ini. Jadi, di bawah tatapan terkejut kedua orang itu, Xiaoduola menggunakan lampu pengecil untuk memperkecil lukisan dan memasukkannya ke dalam tong minyak roket. Kemudian diluncurkan ke Indonesia yang jauh, sambil mengatakan bahwa setelah tiba di tujuan, lukisan itu akan kembali ke ukuran semula. Namun, kedua orang itu masih terkejut dan belum pulih dari keadaan mereka. Dan ketika penjaga ingin mengucapkan terima kasih, tidak ada lagi sosok Daxiong dan yang lainnya. Saat itu, dia akhirnya memiliki keberanian untuk mengeluarkan surat dari silang sambil mengucapkan terima kasih dengan air mata yang mengalir. Setelah kembali ke rumah, Daxiong dan Xiaoduola kebetulan mendengar orang dewasa masih menceritakan bahwa keajaiban cerita ini belum berakhir. Silang yang sudah dewasa dalam perjalanan ke India secara tidak sengaja tersesat bersama rekannya. Dalam keadaan kekurangan makanan dan air yang ekstrim, dia tidak bisa bergerak lagi dan terjatuh ke tanah. Adegan-adegan yang berlalu muncul kembali dalam ingatannya, dan dalam kabut itu, dia seolah-olah melihat sosok yang familiar sekali lagi. Ya, Huafu menyelamatkannya. Dia mengangkat silang dan perlahan-lahan menggoyangkannya, seperti saat dia masih kecil duduk di punggungnya. Memang cerita yang benar-benar sungguh aneh sekali. Paman, itu hanya mimpi. Iya, Hanau yang seharusnya sudah mati ternyata ada di India. Saya juga berpikir begitu. Meskipun itu hanya mimpi, saya merasa senang.